Rapat paripurna DPRD Kota Malang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Fraksi PDIP kali ini disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Agus Marhaenta MH. Disampaikan ada 16 poin dari aspek perubahan fiskal dan kondisi makroekonomi, yakni di antaranya tentang defisit dari belanja daerah serta target PAD yang lebih rendah di realisasinya dan ada potensi tax gap yang belum dipetakan. Disampaikan juga oleh fraksi PDIP menyampaikan kurang lebih 39 poin di antaranya dari aspek strategi peningkatan pendapatan daerah dan juga pembangunan fisik relokasi pasar yang harus dipercepat. Dan juga tentang realokasi dan efisiensi anggaran untuk tanggap bencana bagi masyarakat. Defisit anggaran melebar drastis sebesar 52,41% dari 199,15 miliar menjadi 303,52 miliar. Artinya, walaupun defisit ini tertutup sempurna oleh saldo sifat 303,52 miliar, hal ini menandakan bahwa operasional revenue Pemkot Malang pendapatan 2,37 triliun jauh di bawah operasional expenditure belanja 2,610 triliun, sehingga yang perlu dilakukan adalah penguncian aturan agar penggunaan sifat tidak dipakai menutup defisit akibat pembengkakan overhead cost birokrasi, melainkan murni disalurkan ke investasi publik dan penanganan masalah dasar kota. 3. Target PAD perubahan 2026 dinaikkan 2,23 miliar menjadi 1,087 triliun. Namun angka ini justru 1,89% lebih rendah dibanding realisasi PAD tahun 2025. Realita tahun anggaran 2025 mencatat penerimaan pajak daerah tembus 890,2 miliar, surplus dari BPATB 236,7 miliar dan PBJT Mamin 175 miliar. Dengan kata lain, penetapan target PAD 2026 di bawah capaian real 2025 mengindikasikan underestimation target lebih sengaja untuk mencari aman pencapaian target atau ada potensi tax gap yang belum dipetakan akibat implementasi undang-undang KPP atau opsi. Acara lalu dirangkai dengan penyampaian dari fraksi Nasdem PSI yang disampaikan oleh Bapak Doni Victorius. Disampaikan oleh fraksi Nasdem PSI di antaranya, yakni memandang kesiapan eksekusi pada semester 2 harus lebih berfokus untuk belanja prioritas yang sesuai urgensitasnya. Juga disampaikan tentang harus adanya konsistensi alur pembangunan dan penganggaran untuk penguatan SDM berbudaya sehat tangguh dan perlindungan sosial terintegrasi sampai ke peningkatan produktivitas dan infrastruktur fundamental yang menunjang ketahanan dan birokrasi yang adaptif. Serta tentang anggaran yang harus lebih berfokus ke pembangunan dan perbaikan infrastruktur, penyerahan PSU perumahan, pembenahan transportasi publik, hingga penegakan perda. Fleksibilitas anggaran memang diperlukan dengan baik oleh pemerintah untuk beberapa risiko yang memang tidak dapat diprediksi lebih lanjut. Namun, tetap saja kenaikan anggaran ini harus disertai dengan perencanaan yang baik, sesuai dengan kebutuhan dasar, analisis manajemen risiko, dan juga pelaporan berkala. Sehingga penggunaannya tidak saja hanya semata diskresional, namun juga terdapat perhitungan dan perencanaan di balik kenaikan BBT yang fenomenal ini. Mohon perhatian. Saya lanjut ke poin yang 7. Fraksi Nasdem PSDPRD Kota Malang memandang berdasarkan RPJMD Kota Malang tahun 2026 ini adalah tahun pertama penguatan fondasi dengan 4 arah kebijakan utama, yakni penguatan SDM berbudaya, sehat dan tangguh, perlindungan sosial, terintegrasi dan peningkatan produktivitas, infrastruktur fundamental yang inklusif dan menunjang ketahanan, serta birokrasi yang adaptif, disertai eksekutifikasi dan intensifikasi pajak daerah dan redistribusi daerah. Kami berpandangan konsistensi antara RPJMD dan pengelolaan APBD tahun 2026 sangat penting guna mengukur apakah kebijakan dengan tema tahun pertama itu sudah berlangsung secara maksimal ataukah justru sebaliknya. Oleh karenanya, kami mendorong agar dalam sisa
Penyampaian pendapat fraksi dilanjutkan dari fraksi Golongan Karya. Fraksi Golkar disampaikan oleh Bapak Haji Edi Wijanarko SAP. Disampaikan 12 poin pendapat dan catatan strategis oleh fraksi Golkar di antaranya bahwa tambahan PAD masih terlihat konservatif dibandingkan potensi ekonomi Kota Malang, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah. Juga, Pemkot didorong untuk melakukan spending review terhadap seluruh program kegiatan yang mengalami penambahan anggaran, harus yang memiliki urgensitas untuk masyarakat. Serta meminta pertanggungjawaban untuk koreksi arah kebijakan fiskal daerah dan pembiayaan harus sehat dan Silpa harus menjadi instrumen strategis, bukan penyangga permanen ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja. Pandangan Dewan PPAS tahun 2026 harus mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai dinamika serta persoalan aktual dan faktual saat ini yang dihadapi masyarakat Kota Malang, dan akhirnya pemerintah Kota Malang harus melakukan berbagai upaya untuk percepatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2026. Hal ini penting dalam upaya percepatan penyelesaian pembangunan. Selanjutnya telah dicermati dan dipelajari. 1. Penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPD pada hari Senin tanggal 10 Agustus. Yang kedua, hasil pembahasan komisi-komisi rapat kerja dengan mitra kerja perangkat daerah. 3. Serta hasil pembahasan dalam fraksi Partai Golkar. Maka kami memerlukan beberapa catatan strategis yang konstruktif dan rekomendasi terhadap rancangan perubahan PPAS tahun anggaran 2026 guna menjadi perhatian, yakni sebagai berikut. Kedua, fraksi Partai Golkar mencermati pada PAD dalam perubahan PPAS 2025 hanya meningkat sebesar 23,70 miliar atau 2,23% dari 1,63 triliun menjadi 1,87 triliun. Kenaikan tersebut terutama berasal dari pajak daerah sebesar 21 miliar atau 2,41%. Sementara itu, retribusi hanya meningkat. Berikutnya, agenda rapat paripurna DPRD Kota Malang dilanjutkan dengan penyampaian pendapat dari fraksi Damai, yakni Demokrat dan PAN, yang disampaikan oleh Bapak Aris Ferdianto ST. Disampaikan 13 poin di antaranya adalah belanja pegawai dan sisa perhitungan anggaran Silpa yang masih tinggi, bahwa masih kurangnya efisiensi belanja yang harus lebih dievaluasi, serta penguatan peran BPR di pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara profesional, berdaya saing, dan mampu bersanding dengan lembaga perbankan lainnya. Serta disampaikan untuk mendorong agar fasilitas kesehatan dan pihak Disnaker lebih meningkatkan koordinasi lintas sektor di pengawasan lapangan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat. Penguatan peran BPR Jakarta Sejahtera dalam pelayanan publik, khusus terhadap BPR Jakarta Sejahtera dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara profesional, berdaya saing dan mampu bersanding dengan lembaga perbankan lainnya, khususnya di wilayah Malang Raya. Fraksi Damai DPRD Kota Malang mendorong pemerintah Kota Malang untuk segera memberikan dukungan kebijakan yang konkret dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang diharapkan adalah penunjukan BPR Jakarta Sejahtera sebagai mitra pengelolaan pembayaran honorarium RT/RW serta guru ngaji di wilayah Kota Malang. Langkah ini tidak hanya memperkuat keberadaan dan kinerja BPR Jakarta Sejahtera, tetapi juga sekaligus mendorong percepatan pelayanan keuangan masyarakat yang lebih efisien, transparan, dan merata. 8. Akselerasi realisasi anggaran demi optimalisasi pelayanan publik. Hingga per 31 Juli 2026, tingkat realisasi penyerapan anggaran di sejumlah OPD masih tergolong rendah. Kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian target kinerja serta menurunkan kualitas dan kecepatan pelayanan yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, fraksi Damai DPRD Kota Malang mendorong seluruh OPD untuk segera mempercepat pelaksanaan dan penyerapan. Oleh karena itu, fraksi Damai DPRD Kota Malang mendorong seluruh OPD untuk segera mempercepat pelaksanaan
sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Langkah ini tidak hanya menjamin pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara maksimal dan tepat waktu, tetapi juga sekaligus mengurangi potensi penumpukan siswa yang tidak efisien. Rapat paripurna DPRD Kota Malang selanjutnya adalah penyampaian pendapat dari fraksi Gerakan Indonesia Raya. Kali ini fraksi Gerindra disampaikan oleh Ibu Nurul Faridawati. Disampaikan pendapat fraksi diantaranya tentang harus adanya kepastian hukum terhadap besaran silpa untuk bisa dimanfaatkan di program strategis daerah dan fokus program untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal, dan infrastruktur harus lebih dioptimalkan. Meskipun secara agregat terjadi perubahan dan peningkatan dalam struktur anggaran, pengalokasian belanja tetap dilakukan secara selektif dan menitik beratkan pada pencapaian prioritas pembangunan Kota Malang. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan pelayanan dasar masyarakat, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur perkotaan, serta pengembangan ekonomi lokal dan perlindungan sosial. Strategis reprioritasi anggaran diterapkan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, relevansi, dan daya ungkit setiap program atau kegiatan, sehingga sumber daya fiskal dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Setelah 7 fraksi menyampaikan pendapatnya terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2026, maka rapat paripurna DPRD Kota Malang ini ditutup secara langsung oleh pimpinan Ketua DPRD Kota Malang. Kita kalau dari pendapatan yang dari itu sebenarnya kita naik ya. Tapi kalau lihat dari keseluruhan, kalau dari pajak dan distribusi kita naik. Tapi kalau dari PAD keseluruhan kita memang ada turun. Dan itu nanti ada kita akan cek ya. Tapi kalau nggak salah ini regulasi itu kalau nggak sepertinya. Ya. Belanja pegawai kan masih 43%, Pak. Ya. Sampai Agustus ini gimana? Nah itu kita kan kemarin sudah konsultasi ke Kemendagri karena kan terkait dengan P3K yang memang ada kenaikan sangat tinggi sekali jadi beban pemerintah daerah ya. Akhirnya kemarin sempat juga di Komisi 2 dan akhirnya kita diperbolehkan lebih dari 30%, walaupun besok di tahun 2027 kan dibatasi 30, tapi kita diperbolehkan, tapi dengan alasan-alasan tertentu. Apalagi dengan yang seharusnya P3K ini menjadi tanggung jawabnya pusat, tapi jadi tanggung jawab daerah, ini akan jadi beban. Jadi akhirnya untuk anggaran untuk kepegawaian jadi naik. Tadi saya kira semua fraksi sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing ya. Sudah cukup jelas juga dan sudah cukup ada yang makro, ada yang sudah detail begitu. Jadi prinsip kita melanjutkan apa yang sudah diformulasikan oleh pemerintah kota di murni, APBD murni. Kita melihat perkembangannya seperti apa, yang jelas ada beberapa catatan yang mungkin bisa kita bahas selepas ini. Jadi tadi pendapat fraksi adalah untuk memperkaya rapat Banggar dan TAPD siang ini. Selepas paripurna ini kita akan melanjutkan rapat Banggar dan TAPD, itu sih. Baik pemirsa, telah kita ikuti bagaimana rangkaian acara dari rapat paripurna DPRD Kota Malang dalam agenda penyampaian pendapat fraksi terhadap rancangan perubahan KUA dan juga rancangan perubahan PPAS APBD di tahun anggaran 2026. Bagaimana tadi dari ketujuh fraksi semuanya telah menyampaikan bagaimana rancangan isu strategis dan juga masukan yang luar biasa untuk perubahan anggaran tersebut, di mana dari fraksi PKS, fraksi PKB, fraksi PDIP, fraksi Nasdem PSI, fraksi Golkar, fraksi Partai Demokrat dan PAN,
kemudian juga fraksi Gerindra, semuanya telah menyampaikan satu suara dengan poin-poin yang banyak sekali untuk masukan kepada pemerintah Kota Malang, tentunya untuk lebih mengevaluasi lagi dengan adanya program prioritas baik untuk pendidikan, kesehatan, pelayanan publik maupun juga infrastruktur. Semoga ini akan menjadikan realisasi yang luar biasa untuk Kota Malang semakin boys berkelas. Saya Ica pamit, terima kasih, sampai jumpa. Halo, salam jumpa pemirsa. Kali ini saya Ica sedang berada di gedung DPRD Kota Malang untuk mengajak Anda mengikuti agenda dari rapat paripurna. Seperti yang kita ketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Dewan Perwakilan dari masyarakat yang terus bersinergi tentunya bersama dengan pemerintah daerah untuk menyusun beragam kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara. Di mana kali ini agenda yang akan kita ikuti adalah rapat paripurna DPRD Kota Malang dalam penyampaian pendapat fraksi terhadap rancangan perubahan KUA dan juga rancangan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2026. Seperti apa rangkaian selengkapnya, berikut liputannya untuk Anda. Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Platform Anggaran Sementara atau KUA PPAS merupakan dokumen perencanaan anggaran tahunan yang disusun pemerintah daerah bersama DPRD sebagai dasar penyusunan APBD. Dokumen ini terdiri dari KUA yang memuat asumsi makro dan arah kebijakan belanja, serta PPAS yang merinci prioritas program dan pagu anggaran tiap SKPD. Dan pembahasan KUA PPAS untuk APBD ini menjadi tugas dari Dewan untuk melakukan pembahasan dan perancangan APBD secara lebih lanjut. Sehingga kali ini dilaksanakan rapat paripurna DPRD Kota Malang. Dalam agenda, penyampaian pendapat fraksi terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2026. Acara kali ini dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang, Ibu Amitia Ratnagani Siraduhita SS. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian pendapat fraksi terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2026 pada hari ini Selasa, tanggal 18 Agustus tahun 2026 tepat pukul 10:39 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna dirangkai dengan penyampaian pendapat fraksi yang diawali dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang disampaikan oleh Bapak Haji Rohmat Esos. Disampaikan pendapat oleh fraksi PKS sebanyak 23 poin di antaranya bahwa perubahan APBD ini harus menjadi instrumen untuk memperbaiki berbagai kekurangan, serta perlu dilakukan tinjauan evaluasi dari realisasi pendapatan daerah dan juga meminta Bapenda melakukan rekalkulasi terhadap keseluruhan target jenis pajak daerah agar lebih optimal. Dan meminta BKAD menyajikan data aktual untuk target konservatif, serta mendorong pemerintah untuk dapat menyelesaikan piutang daerah.
Fraksi PKS juga meminta agar memperbaiki tata kelola BUMD di Kota Malang sebagai strategi memperbesar basis DBK serta segera membentuk panitia seleksi untuk mengisi jabatan Direktur Utama PT BPR Arta Sejahtera dan Dirut Perumda Tunas untuk segera memberi kontribusi perekonomian yang baik. Realisasi total pendapatan daerah hingga 31 Juli 2026 yang mencapai 611.126.685.590 rupiah atau sebesar 57,49% dari APBD murni perlu dilakukan tinjauan dan evaluasi. Di lain hal, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai 1 triliun 107.590.236.246 rupiah. Kedua data tersebut diharapkan menjadi acuan penting dalam menyusun perubahan APBD tahun 2026 nantinya. Proyeksi pendapatan pada perubahan APBD dalam upah PPAS sebesar 1.650.553.248 rupiah adalah nilai aman yang dikaji oleh pemerintah Kota Malang. Namun fraksi PKS memandang agar target ini dapat digali meningkatkan pendapatan dengan asumsi optimisme, namun tetap mempertimbangkan mitigasi resiko mengingat target PAD Kota Malang diharapkan dapat bertumbuh dengan pesat. Nomor 2, realisasi pajak daerah per 31 Juli 2026 yang telah mencapai 502.408 juta. Rapat paripurna DPRD Kota Malang kali ini dilanjutkan dengan agenda penyampaian pendapat dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Fraksi PKB kali ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Anas Mutakin SPSI MPSI. Disampaikan sebanyak 12 poin masukan dan rekomendasi diantaranya adalah target PAD Kota Malang yang harus lebih memperkuat kemandirian fiskal, serta pemanfaatan silpa sebesar 303 miliar untuk difokuskan pada program prioritas, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Fraksi PKB juga menyampaikan untuk mendorong pemerintah Kota Malang di percepatan proses pembangunan pasar Blimbing dan penertiban terkait relokasi di pasar Induk Gadang, guna peningkatan ekonomi masyarakat, serta tentang TPA dan pemberdayaan masyarakat lewat sirkular ekonomi dan kehadiran Transjatim yang harus diseimbangkan dengan perhatian pemerintah kepada moda transportasi angkutan kota untuk kesejahteraan masyarakat. 3. Fraksi PKB mendorong pemerintah Kota Malang untuk memanfaatkan silpa sebesar 303 miliar sekian harus difokuskan pada program prioritas yaitu sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, pemberdayaan dan lingkungan, sehingga dana yang dapat produktif dan berdampak nyata bagi masyarakat Kota Malang. Artinya alokasi di PAK ini memang harus menyasar pada kebutuhan dasar masyarakat. Kalau soal infrastruktur saya kira saya tidak terlalu khawatir dengan Pak Sekda saat ini, saya kira sudah sangat memahami kebutuhan apalagi sekarang sudah menjelang musim hujan dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus juga bersiap ke arah sana. 4, 5, 6 saya kira ini reminder saja, artinya persoalan institusi, terus kemudian persoalan pasar Induk Gadang PKS, pasar Blimbing tetap menjadi perhatian kita ya, artinya kita sudah tahu masalahnya di mana, sudah tahu problemnya apa, tinggal kemudian realisasi dari penyelesaian case-case tersebut agar tidak selalu terulang di tahun-tahun berikutnya. Ini problem terselesaikan. Kemudian kami juga menyoroti tentang nomor 7 terkait dengan persoalan di pasar Induk Gadang, soal relokasi, kemudian juga beberapa informasi kemarin sudah banyak disampaikan oleh fraksi kami juga terkait adanya dugaan-dugaan dan lain sebagainya. Itu tentu menjadi PR pemerintah untuk mengurai apa yang sudah menjadi problem di sana, sehingga setidaknya di akhir tahun 2026 ini persoalan tersebut bisa selesai dan tidak berpotensi menjadi masalah